Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, untuk memahami kebenaran firman ini, kita harus kembali ke akar Ibrani yang benar. Ya, akar Ibrani yang benar. Sehingga dengan pola akar Ibrani yang benar, akan ada banyak rahasia yang kita akan temukan, ya, karena Ruach Yahweh Elohim yang akan menuntun kita kepada semua kebenaran yang sangat luar biasa ini. Ya, dan juga ingat bahwa pola Ibrani ini kaya raya dibandingkan dengan pola di luar Ibrani yang adalah miskin. Dan kita mau tetap diperkaya dan terus ada di dalam pola Ibrani yang luar biasa ini. Haleluya. Dan jangan pernah lupa, saya akan terus ingatkan bahwa di dalam pola akar Ibrani ini kita juga harus mengenal 22 huruf Ibrani. Dan di dalam 22 huruf Ibrani ini juga ada yang namanya piktograf. Piktograf ini adalah huruf-huruf Ibrani pada zaman yang kuno, ya, zaman yang dulu, ya, sebelum tulisan-tulisan modern Ibrani itu muncul. Mereka menggunakan piktograf yang jumlahnya juga 22. Dan juga jangan pernah saudara lupakan bahwa di dalam pola Ibrani ini juga mengandung angka gematria. Angka gematria adalah angka matematikanya Bapak Yahweh yang mengandung kepastian yang luar biasa. Ya, sehingga kita bisa melihat kebenaran ini dan kita bisa mengujinya dengan menggunakan angka-angka gematria dan kita bisa melihat pola-pola yang Bapak Yahweh berikan itu adalah benar adanya. Dengan menggunakan angka gematria, maka ketepatan itu dapat kita peroleh dan kita tidak ragu lagi dengan kebenaran firman. Itu luar biasa, saudara, ya, luar biasa sekali. Ya, kita akan masuk di dalam kemah suci session yang kelima, yaitu mengenai the bronze altar, ya, mezbah korban bakaran yang terbuat dari tembaga, ya. Nah, kita akan masuk. Nah, karena seringkali yang teman-teman semua, ya, kurang terbiasa memahami mengenai kemah suci, karena ini memang jarang sekali, ya, dibahas, padahal punya kekayaan yang sangat luar biasa. Ya, karena itu saya akan coba memberikan ini secara perlahan-lahan sehingga saudara bisa dapat memahaminya, ya. Terlebih lagi, apalagi kalau kita kembali ke pola Ibrani, tambah sedikit lagi yang bisa kita dengar pengajaran ini. Tapi atas anugerah Bapak Yahweh, kita bisa mempelajarinya dengan akurat, karena ini adalah rencana Bapak Yahweh yang luar biasa. Kalau saudara lihat kemah suci ini adalah perintah Bapak Yahweh kepada Moshe untuk dibuat saat perjalanan dari Misraim, keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, ya, menuju tanah Kanaan. Dan ini terus dipakai konsep ini sampai selama-lamanya, ya. Nah, kemah suci ini ada bagian-bagiannya. Yang saudara lihat sekarang bagian luar itu namanya pelataran. Dan kemudian ada bagian yang dengan tudung, yaitu kemah, ya. Nah, bagian kemah ini ada dua ruangan di dalamnya. Ruangan yang terdepan, ya, itu adalah ruang kudus. Dan ruang yang paling dalam itu adalah ruang maha kudus, ya. Jadi kita bisa membedakannya. Nah, di dalam pelataran, ya, di dalam pelataran itu kita bisa melihat bahwa ada dua benda, ya, ada dua benda di pelataran. Benda yang pertama yang akan kita bahas sekarang ini yaitu mengenai mezbah korban bakaran, ya. Setelah masuk dari pintu yang satu itu, ya, dan saudara kalau melihat dari pengajaran sebelumnya kita tahu pintu ini arahnya timur, saudara, ya. Berarti kalau masuk itu menuju ke barat.
Nah, benda pertama yang ditemui adalah mezbah korban bakaran. Ya, nah kemudian benda yang kedua adalah bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan ini adalah benda juga yang diisi oleh air dan kemudian terbuat juga dari tembaga. Ya, jadi baik mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan, kedua-duanya ini dibuat ya dibuat dari bahan logam, yaitu bahan tembaga. Ya, jadi paham ya. Hanya dua benda ini saja yang ada di pelataran. Nah, kita akan masuk di dalam daerah kemah, ya, di dalam daerah kemah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam kemah ini ada dua ruang. Yang pertama adalah ruang suci. Ini yang pertama, ya, ruang suci. Dan di dalam ruang suci ini ada tiga benda, ya, ada tiga benda. Benda yang pertama adalah menorah, 7 kaki dian, ya, dan terbuat dari emas murni, saudara. Ya, jadi sudah bisa lihat menorah. Yang kedua, benda yang kedua yang di dalam ruang suci ini adalah meja roti sajian, atau ya meja roti pertunjukan, unjukan, ya, meja roti sajian. Ini juga dibuat dari kayu yang dilapisi oleh emas. Ya, jadi auranya di dalam ruang suci ini emas semua, saudara. Kemudian benda yang ketiga yang ada di ruang suci ini adalah mezbah dupa, ya, mezbah dupa. Ini juga ada di dalam ruang suci, ruang kudus, dan terbuat dari kayu yang dilapisi oleh emas juga. Nah, setelah ruang suci ada ruang yang paling dalam, yaitu ruang maha suci, ruang maha kudus atau ruang maha suci. Nah, ruang maha kudus atau ruang maha suci ini diisi hanya satu benda saja, yaitu yang namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini dibuat dari kayu yang dilapisi oleh emas juga. Ya, jadi inilah benda-benda yang ada di kemah suci, ya, yang kita bisa perhatikan melalui bagannya ini. Nah, kita akan melihat masuk mengenai the bronze altar atau altar tembaga, ya, dan bahasa Indonesianya adalah mezbah korban bakaran. Nah, kita akan melihat ayatnya terlebih dahulu, yaitu di dalam Keluaran 38 ayat 1 sampai yang kedua. Keluaran 38 ayat 1 sampai kedua. Silahkan Saudara Henok bisa membantu untuk membaca buat kita semua. Terima kasih. Dan dia membuat mezbah persembahan bakaran itu dari kayu akasia, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, yang berbentuk bujur sangkar dan 3 hasta tingginya. Dan dia membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya menjadi seiras dengan mezbah itu, dan dia menyalutnya dengan tembaga. Ya, haleluya. Terima kasih. Ya, kita akan masuk untuk melihat mengenai altar tembaga ini. Ya, altar tembaga ini adalah benda pertama, ya, setelah masuk di dalam pintu. Nah, kita tahu bahwa pintu itu kita sudah lihat di dalam pengajaran sebelumnya. Kalau sudah lihat di dalam session yang ketiga, kalau tidak salah, mengenai judulnya Fantastic Four. Ya, pintu ini adalah Yeshua HaMashiach. Jadi untuk masuk di dalam rencana keselamatan ini hanya ada satu pintu. Hanya ada satu pintu. Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach yang mengatakan, "Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku akan diselamatkan." Nah, setelah masuk, maka mezbah korban bakaran ini berbicara mengenai korban, ya, yang diterima atau dilakukan oleh Yeshua HaMashiach di atas kayu salib. Jadi mezbah korban bakaran ini berbicara mengenai korban Yeshua HaMashiach sebagai anak domba Elohim yang tidak bercacat. Ya, ini berbicara mengenai korban
yang dilakukan oleh Yeshua HaMashiach untuk kita. Jadi begitu masuk, nggak langsung kolam pembasuhan, ya, tetapi harus ada korban terlebih dahulu. Nah, kita akan melihat apa yang terjadi pada saat korban ini dilakukan. Kita akan melihat di satu ayat, yaitu di dalam Imamat 4 ayat 3b sampai yang keempat. Imamat pasal yang keempat, ayat 3b sampai yang keempat. Ya, silakan Henok bisa untuk membaca. Terima kasih. Maka dia harus mempersembahkan atas dosanya yang dia telah berdosa seekor lembu jantan muda yang sempurna, tidak bercela, anak dari kawanan lembu sebagai persembahan penghapus dosa kepada Yahweh. Dan dia harus membawa lembu jantan muda itu ke pintu kemah pertemuan, ke hadapan Yahweh, lalu meletakkan tangannya di atas kepala lembu jantan muda itu, kemudian menyembelih lembu jantan muda itu di hadapan Yahweh. Ya, terima kasih. Ya, jadi saudara bisa lihat ayat ini, dan dari ayat ini saya akan membahas mengenai dua hal. Ya, dua langkah. Yang pertama adalah yang sempurna dan tidak bercacat. Tertulis di sana di dalam Imamat 4 ayat 3, harus dikorbankan sesuatu atau lembu atau domba atau kambing yang sempurna. Tidak boleh ada cacat celahnya. Harus sempurna, saudara. Kalau sampai lembu atau domba itu misalnya ya, timpang begitu ya, atau kakinya patah atau matanya cuma satu, itu bercela, itu tidak sempurna, dan itu tidak boleh dipersembahkan kepada Yahweh. Dan step yang kedua yang akan kita lihat, yaitu saat itu imam harus meletakkan tangannya di atas kepala daripada persembahan-persembahan itu. Ya, jadi inilah dua step yang akan kita lihat sebentar lagi. Kita akan masuk di dalam step yang pertama, ya. Saat mereka membawa domba, saat mereka membawa kambing, atau saat mereka membawa lembu, ya, itu imam yang menerima, dia akan melihat, ya, menginspek atau menginspek, ya. Yang diinspek adalah dombanya, ya, binatang yang dibawa. Yang diinspek itu bukan orangnya, saudara. Ya, yang diinspek itu orangnya cacat atau tidak, itu tidak diperdulikan. Ya, tetapi yang dilihat adalah dombanya atau lembunya yang dibawa untuk diperhatikan apakah sempurna atau tidak. Ya, ini yang dilihat, ini yang diperhatikan oleh para imam. Jadi kalau sampai lembu itu atau domba itu telinganya hanya satu, ya, terus kemudian atau dia baru jatuh dan kemudian tergores kakinya, ada luka, itu sudah tidak layak untuk dipersembahkan kepada Yahweh. Ya, jadi itu prinsip yang Bapak Yahweh tetapkan, harus sempurna. Persembahannya harus sempurna. Tidak boleh ada cacat sedikit pun. Harus betul-betul tidak bercela. Ya, oke, kita akan melihat kebenaran mengenai inspek ini, untuk dilihat ini. Tapi sebelumnya kita akan lihat dua ayat, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21 dan Matius 24 ayat 14. Silakan Henok. Yesua harus tinggal di Syamaim sampai tiba saat pemulihan segala sesuatu, seperti yang telah dikatakan Elohim melalui para nabinya yang kudus pada zaman dahulu. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa, dan kemudian akan datang kesudahannya. Ya, terima kasih. Jadi saudara bisa melihat di sini, ya, bahwa Yeshua hari-hari ini, saya akan berikan langsung aplikasinya mengenai persembahan yang tidak bercela. Ya, ini maksud saya. Jadi saya mau memberikan pengertian melalui kalau zaman dulu mereka membawa lembu, membawa domba, membawa kambing yang tidak bercela, itu maksudnya apa? Ini yang saya ingin sampaikan. Yang ingin Bapak Yahweh perhatikan baik-baik,
supaya perjalanan keselamatan kita ini diterima oleh Bapa Yahweh. Ya, korban-korban ini diterima ya sebagai satu korban yang menyenangkan di hadapan Bapa Yahweh. Nah, dua ayat ini ya menyatakan bahwa hari-hari ini itu Yeshua sedang memulihkan segala sesuatu. Ya, baik itu nama besar Bapa Yahweh di dalam Adon Yeshua Hamashiach, dan juga pemulihan 7 hari raya, dan kemudian pemulihan mengenai Syabat, pemulihan mengenai pola makanan, dan kemudian terutama juga pemulihan mengenai baptisan dengan nama yang benar. Yaitu terjadi dengan luar biasa di tengah-tengah kita. Karena apa? Karena ini akan menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Barulah akan datang kesudahannya. Jadi seluruh dunia ini tidak perlu dijadikan orang-orang yang beriman kepada Bapa Yahweh, tetapi mereka akan melihat kesaksian dari apa yang kita beritakan. Dan itu cukup untuk menyelesaikan rencana Bapa Yahweh di zaman akhir ini. Ya, nah kita akan lihat mengenai persembahan yang tidak bercela itu maksudnya bagaimana. Kalau kita melihat satu ayat lagi sebelum kita masuk, yaitu di dalam Ulangan 15:21 yang menyatakan bahwa kalau cacat tidak boleh dikorbankan kepada Yahweh. Silakan Henok. Dan apabila ada cacat padanya, timpang atau buta, atau cacat apapun yang buruk, maka janganlah mengorbankannya bagi Yahweh Elohimu. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat ayat ini jelas dikatakan, kalau persembahan yang dibawa itu cacat atau buruk, timpang, atau apapun yang menimpa binatang korban itu saat itu, maka tidak boleh dikorbankan untuk Bapak Yahweh. Tidak boleh. Ya, nah, kita harus memperhatikan hal ini. Nah, kalau kita lihat hari-hari ini, banyak orang yang berdoa, banyak orang yang merindukan keselamatan, banyak orang yang ingin masuk dalam tanda kutip yaitu sorga yang kita kenal untuk kita yaitu Shemayim. Ya, banyak orang rindu, mereka bahkan melakukan doa dengan kusyuk, mereka melakukan doa dengan ketepatan waktu, mereka melakukan banyak hal, ritual-ritual, ya, mereka banyak melakukan hal-hal ya kepada yang mereka sebut yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Nah, tapi saudara lihat di hadapan Bapak Yahweh, di hadapan Bapak Yahweh, baik yang berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak mau mengakui Bapak Yahweh di dalam Adon Yeshua Hamashiach, ataupun yang melakukan penyembahan dengan atau doa dengan 5 waktu yang tepat, ya, saudara bisa mengerti martabak dan terang bulan, ya, dan kemudian juga kucing menjilat, ya, mereka berdoa dengan doa yang namanya doa rosa, ya, itu dia, sudah lanjutkan sendiri, dan kemudian mereka berdoa kepada ayunan, ya, ya, terima kasih untuk Pak Adi yang memberikan istilah baru, ayunan, ya, Arab Yunani, ya, di hadapan Bapak Yahweh, apa yang mereka lakukan itu cacat dan tidak berkenan. Karena itu tidak pernah mereka diterima oleh Bapak Yahweh. Yang diterima oleh Bapak Yahweh itu hanya satu, yaitu yang sujud mengakui bahwa Yahweh telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua Hamashiach. Inilah yang berkenan, dan yang berkenan ini akan dibawa masuk ke dalam Yerusalem yang baru dan juga bumi yang baru. Ya, hanya yang berkenan saja yang diterima oleh Bapak Yahweh. Yang cacat, yang tidak berkenan di hadapan Bapak Yahweh
tidak diperkenankan masuk di dalam Syamayim. Ya, bagi siapa yang mendengar hal ini, segeralah saudara bertobat karena waktu rapture sudah tidak lama lagi. Segera saudara harus membongkar fondasi-fondasi keselamatan yang selama ini saudara rasa benar, tetapi sebetulnya salah. Yang benar hanya satu, hanya melalui Bapa Yahweh di dalam Adon Yeshua HaMashiach. Dan ini yang akan membawa kita untuk masuk kekal selama-lamanya di dalam New Jerusalem, Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Ya, jadi inilah yang dimaksud sebagai korban yang berkenan, yang tidak cacat. Ya, jadi jelas sekali. Nah, kemudian langkah yang kedua, kalau kita lihat dari imamah tadi, yaitu dengan meletakkan tangan di atas kepala. Meletakkan tangan di atas kepala. Apa makna daripada hal ini? Kita akan melihat beberapa ayat terlebih dahulu. Yang pertama adalah di dalam Bilangan 21 ayat 9 mengenai Nehustan. Ya, Nehustan. Mungkin saudara bingung apa itu Nehustan. Nehustan itu saudara bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4, tapi kita akan membaca Bilangan 21 ayat yang ke-9. Silakan Henok. Bilangan 21 ayat 9. Terima kasih. Dan Musa membuat sebuah ular tembaga, yaitu Nakash, dan menaruhnya pada sebuah tiang. Dan terjadilah ketika ular itu memagut seseorang, lalu ia memandang ular tembaga itu, maka dia hidup. Ya, terima kasih. Ya, ular tembaga ini disebut Nehustan. Kalau saudara lihat di dalam 2 Raja-Raja 18 ayat yang keempat. Ya, nah, ular tembaga ini terjadi karena satu peristiwa, di mana orang-orang Israel bersungut-sungut, dan kemudian Bapak Yahweh menghukum umat Israel yang sedang di dalam padang belantara, yang di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, keluar dari Misraim atau Mesir, ya, dan hukumannya adalah dilepaskan ular-ular tedung, ular-ular yang berbisa. Dan siapa yang ngomel, siapa yang bersungut-sungut, itu dipatuk oleh ular ini, saudara. Oleh ular-ular ini. Dan jumlahnya itu nggak sedikit, saudara. Nah, di satu sisi, Bapak Yahweh memerintahkan kepada Moshe untuk membuat ular tembaga. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya adalah nakas. Nah, kita bisa ngerti, ya, nakas itu sebelum dikutuk oleh Bapak Yahweh itu bentuknya bukan ular, ya, dia mirip seperti manusia, tetapi karena sudah dikutuk maka dia menjadi seperti ular, seperti yang kita lihat sekarang. Ya, inilah yang disebut Nehustan atau ular tembaga, nakas ini. Nah, setiap orang dikasih tahu oleh Moshe, ya, disebarkan berita bahwa siapa yang terkena racun daripada ular-ular tedung itu, segera datang untuk melihat ular tembaga ini. Dan bagi orang yang memandang ular tembaga itu, maka dia akan hidup. Ya, ini cukup unik dan ini merupakan miracle, saudara. Ya, ini sebetulnya nggak masuk akal, maksud saya begitu. Bagaimana mungkin orang dipatuk ular, kemudian hanya melihat ular tembaga, dia jadi hidup? Bukankah ini satu mukjizat? Tanpa dikasih anti racun, diinjeksikan anti racun. Kalau hari ini saudara ada yang digigit ular, pasti dipanggilkan yang namanya paramedik, saudara, ya, untuk segera dikasih yang namanya anti racun daripada ular itu, supaya darah orang yang digigit oleh ular itu tidak membeku, sehingga terus bisa hidup. Kalau tidak akan membeku, sehingga orang itu akan mati, karena jantungnya juga kehilangan kemampuan untuk mengalirkan darah, karena darahnya menjadi sangat-sangat kental sekali. Ya, nah, peristiwa ini sebetulnya saya bilang unik, memang unik, karena ini adalah cara Bapak Yahweh. Nah,
peristiwa ini diulangi lagi oleh Yeshua HaMasyiah pada saat dia ketemu atau ditemui maksud saya oleh Nikodemus. Peristiwa ini diulangi oleh Yeshua HaMasyiah. Kita akan lihat ayatnya, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai yang ke-15. Silakan itu. Dan seperti Moshe meninggikan ular, yaitu Nakash, di padang gurun, demikian pula lah seharusnya anak manusia ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, saat Nikodemus malam itu ketemu dengan Yeshua, Yeshua menyampaikan hal ini. Sama seperti Moshe meninggikan Nakas di padang gurun, demikian pula seharusnya anak manusia ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya, dalam arti beriman kepada anak manusia, kepada Yeshua HaMasyiah, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusia seluruh dunia ini kena racun daripada dosa. Dulu kita juga kena racun daripada dosa. Tetapi atas anugerah Bapa Yahweh yang memberikan pengertian ini sehingga kita melihat pengorbanan Yeshua HaMasyiah. Dan apa yang terjadi? Saat kita beriman kepada Yeshua HaMasyiah, saat kita melihat Yeshua HaMasyiah yang tergantung di atas kayu salib, maka kita jadi hidup. Itu luar biasa. Nah, cara kerjanya bagaimana? Ya, cara kerjanya sebetulnya saya sudah pernah sampaikan hal ini di dalam pembahasan di dalam kitab Wahyu. Akan tetapi tidak apa-apa, saya akan berikan kembali, yaitu mengenai prinsip transferable. Prinsip bahwa dosa itu tidak bisa hilang, yaitu dosa itu harus ditransfer. Ya, kita sebagai manusia, kalau mau masuk Syamayim, ya, dosa itu tidak pernah diterima oleh Syamayim, saudara. Tidak mungkin manusia bisa masuk Syamayim dengan membawa dosa. Itu tidak diperbolehkan. Itu kekejian, dosa itu kotoran, dosa itu sampah. Karena itu, bagaimana caranya supaya dosa yang ada di dalam manusia ini bisa dipindahkan atau hilang dari manusia? Hanya dengan satu cara, yaitu ditransfer. Ditransfer kemana? Yaitu ditransfer kepada Yeshua HaMasyiah. Karena itu, saudara lihat gambar di atas, setiap orang yang membawa domba atau lembu, mereka diwajibkan, ya, setelah ketemu dengan imam, maka mereka diwajibkan untuk meletakkan tangannya di atas kepala lembu itu, atau tangannya di atas kepala domba itu, atau tangannya di atas kepala kambing itu. Harus diwajibkan seperti itu. Karena apa? Itu suatu berbicara mengenai transfer. Jadi dosa itu harus ditransfer, saudara. Nah, dosa kita transfer kepada Yeshua. Kita beriman kepada Yeshua. Yeshua yang nanggung dosa-dosa kita. Yeshua yang menerima, ya, pelanggaran dosa-dosa kita. Ya, walaupun sejak lahir, ya, kita saat lahir ya belum berdosa, tetapi sebetulnya sudah mewarisi dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ya kan, dosa pemberontakan itu diambil oleh Yeshua HaMasyiah, dan Yeshua HaMasyiah mentransferkannya kembali kepada, ya, mentransfernya kepada siapa? Kepada malaikat-malaikat yang jatuh, malaikat-malaikat pemberontak. Nah, masalahnya malaikat-malaikat pemberontak ini mau transfer kemana? Ya, nggak ada tempat lagi untuk ditransfer. Maka malaikat-malaikat pemberontak, yaitu Hillel ben Sakar yang sering dikenal dengan istilah Lucifer, itulah yang menanggung di lautan api untuk selama-lamanya. Ada satu profesi di dalam Kejadian 3 ayat 15. Silakan Heno. Kejadian 3 ayat 15. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat,
inilah ayat transfer di mana setan saat itu dia pikir dia menang dengan menghancurkan Yeshua HaMashiach di atas kayu salib, tetapi dengan waktu yang sama disitulah kepala daripada setan itu diremukkan untuk selama-lamanya. Dihancurkan total untuk selama-lamanya. Karena apa? Setelah Yeshua menampung ya dosa-dosa daripada manusia yang beriman kepada Yeshua, kemudian itu disalurkan kepada malaikat-malaikat yang jatuh. Sehingga mereka yang harus menanggungnya. Dan itu untuk selama-lamanya. Jadi kita harus ingat prinsip transfer ini. Nah, kalau satu orang tidak mau menyerahkan dosanya, mentransferkan dosanya kepada Yeshua, maka orang itu akan menanggung sendiri dosanya. Persis seperti yang ditanggung oleh malaikat-malaikat yang jatuh. Dan harus ditanggung di tempat yang sama. Tempatnya mana? Yaitu Gehenna atau lautan api. Istilah lautan api yang tepat adalah dijauhkan dari hadirat Bapa Yahweh. Ya, itulah satu tempat yang sangat mengerikan sekali dan tidak ada jalan keluar. Tidak ada pintu keluarnya. Siapa yang sudah masuk di sana tidak bisa keluar lagi. Karena itu kesempatan di dalam dunia ini hanya satu kali. Selagi kita hidup, maka pilihlah jalan keselamatan yang benar, yang tidak bercacat, ya, yang tidak bernoda, yaitu satu, yaitu melalui Yeshua HaMashiach. Ya, kita sudah lihat gambarnya tadi di atas. Nah, yang berikutnya dikatakan bahwa Keluaran 382 ayat 1 dan 2 mengenai mezbah korban bakaran ini, itu ada tanduk-tanduknya. Dikatakan bahwa dan dia membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu tanduk-tanduknya menjadi seiras dengan mezbah itu. Ada tanduk-tanduk. Tanduk-tanduk ini berbicara mengenai apa? Ya, kita akan lihat ayatnya, yaitu di dalam nanti ya. Saya akan berikan terlebih dahulu bahwa tanduk itu berbicara mengenai kuasa atau kekuatan. Ayatnya ada di dalam Mazmur 18 ayat yang ketiga. Silakan Henok, bagian bawah bisa dibaca. Mazmur 18 ayat yang ketiga. Yahweh adalah gunung batuku dan benteng pertahananku dan pembebasku, Elohimku, kekuatanku, aku percaya kepadanya, perisaiku dan tanduk keselamatanku, menaraku yang tinggi. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, tanduk ini berbicara mengenai kuasa. Tanduk ini berbicara mengenai kekuatan. Ya, kalau saudara lihat di dalam Tanakh, ada banyak yang menggunakan tanduk, dan itu berbicara mengenai hal ini. Tanduk itu juga berbicara mengenai pemberontakan, ya, mengenai kekuatan memberontak kepada Bapa Yahweh. Tapi tanduk ini mempunyai inti, yaitu mempunyai kekuasaan atau kekuatan. Nah, kekuasaan-kekuatan ini ya yang membuat kita menang. Kekuatan daripada mezbah korban bakaran. Kekuatan daripada pengorbanan Yeshua HaMashiach. Ini yang membuat kita menang di dalam menghadapi kehidupan ini. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai yang ke-55. Silakan Hino. Sebab yang fana harus mengenakan yang kekal, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Apabila yang fana ini telah dapat mengenakan yang kekal, dan yang dapat mati ini telah mengenakan yang tidak dapat mati, maka digenapilah firman yang telah tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut, di mana sengatmu? Allah maut, di manakah kemenanganmu? Iya, terima kasih. Upah dosa adalah maut. Ya, tetapi anugerah daripada Bapa Yahweh melalui Yeshua HaMashiach yang adalah dirinya sendiri di dalam rupa manusia. Jadi barang siapa yang percaya, yang menerima, yang beriman kepada Yeshua HaMashiach,
maka ayat ini akan berlaku. Maut telah ditelan di dalam kemenangan. Maut, di mana sangatmu? Alam maut, di mana kemenanganmu? Karena Yeshua HaMasyiah telah melunasi. Saat Yeshua HaMasyiah di atas kayu salib mengatakan, "It is finished." Telah selesai. Ya, disitulah kemenangan total yang Yeshua berikan bagi saudara dan saya. Sehingga dari ayat ini kita bisa melihat, ya, tidak lagi orang-orang yang meninggal atau yang mati setelah kematian Yeshua HaMasyiah dan kebangkitannya, mereka dikirim ke dalam pangkuan Abraham yang ada di perut bumi. Ya, tidak lagi. Tetapi dengan pengorbanan yang sempurna ini, maka orang-orang yang telah meninggal atau orang yang mati setelah kematian dan kebangkitan Yeshua, mereka akan langsung dibawa ke Firdaus yang ada di Syamayim. Ya, jadi jelas sekali. Kalau saudara kurang jelas, saudara bisa lihat pengajaran mengenai dunia orang mati. Ya, saudara bisa lihat di sana. Jadi ayat ini jelas mengatakan, ya, maut, ya, kematian tidak menjadi problem, tidak menjadi sengat di dalam kehidupan mempelai Yeshua HaMasyiah. Karena tahu, ya, karena kita tahu ada jaminan yang sangat kuat yang Yeshua berikan kepada kita melalui Ruach Yahweh Elohim. Saat kita pulang, ya, saya yakin mungkin masih ada beberapa yang akan pulang sebelum rapture, tetapi kita sangat mengharapkan sekali bahwa rapture ini betul-betul menjadi bagian yang luar biasa di dalam tahun-tahun yang akan datang. Tidak lama lagi, saudara. Ini juga yang menyatakan bahwa maut, kematian tidak mempunyai sengat di dalam kehidupan kita. Kita akan di rapture. Mempelai-mempelai Yeshua HaMasyiah yang setia, ya, yang tidak menyangkal imannya, yang terus ada di dalam anugerah keselamatan, Yeshua di dalam kita, kita di dalam Yeshua, pasti akan terangkat. Ya, luar biasa sekali jaminan yang Bapak Yahweh berikan melalui Yeshua HaMasyiah. Nah, kita lihat yang selanjutnya, bahwa kemah suci ini juga merupakan prinsip covenant, ya, prinsip perjanjian. Covenant. Nah, kalau kita tahu bahwa covenant ini adalah huruf Ibraninya adalah Tav, ya, huruf yang terakhir, angka gematrianya 400, ya, dan simbolnya atau piktografnya itu adalah 2 ranting yang bersilang. Perhatikan, ya, piktograf daripada covenant atau perjanjian, 2 ranting yang bersilang. Sama-sama rantingnya, ya, bukan yang satu besi, yang satu ranting kayu, tidak, tetapi sama-sama rantingnya dan kemudian bersilang, dan inilah baru membentuk huruf Tav yang artinya covenant, perjanjian. Nah, saudara bisa lihat, kalau Bapak Yahweh tidak turun sebagai manusia dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMasyiah, ya, maka manusia tidak dapat kembali kepada Bapak Yahweh. Terbukti bahwa sebelum kematian, kedatangan dan kematian dan kebangkitan Yeshua HaMasyiah, manusia yang beriman kepada Bapak Yahweh ditaruh di satu tempat di bawah bumi, yaitu namanya pangkuan Abraham. Ya, tetapi setelah Yeshua mati, ingat Yeshua adalah Bapak Yahweh di dalam rupa seperti manusia. Jadi sama-sama kayunya, saudara. Kita ini juga dari kayu, ya, sama-sama rantingnya. Maka kita ada perjanjian. Jadi dalam hal ini perjanjian harus dibuat dari 2 pihak, ya, harus dibuat dari 2 pihak. Ada bagian Elohim dan juga ada bagian manusia. Ada bagian Elohim yang Elohim Bapak Yahweh telah selesaikan, yaitu dia telah turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMasyiah. Tetapi buat kita juga harus ada bagian yang kita lakukan. Apa bagian yang kita lakukan?
Kita akan lihat ayatnya. Ayatnya ada di dalam Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Silakan Eno. Aku menasihati kamu, saudara-saudara, oleh kemurahan Elohim agar mempersembahkan tubuhmu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan dikenan Elohim. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, inilah bagian untuk manusia, yaitu mempersembahkan tubuh ranting ini sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang diperkenan oleh Elohim. Dan itu merupakan ibadah yang sejati. Dengan cara apa? Dengan cara supaya orang-orang yang beriman kepada Bapa Yahweh dalam Yesua itu tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Caranya bagaimana? Pikirannya harus dirubah. Konsep mindset-nya yang selama ini dipenuhi dengan mindset atau konsep-konsep dunia, itu harus dibongkar. Berani bongkar fondasi yang salah. Kemudian diganti dengan fondasi yang benar. Fondasi yang benar itu apa? Ya, fondasi yang benar adalah Tanak dan Brit Gadasa. Ya, kebenaran firman di dalam pola Ibrani yang benar. Itu yang harus dilakukan. Sehingga kalau pikiran kita diubah, pikiran kita difokuskan kepada Bapa Yahweh di dalam Adon Yeshua HaMashiach, maka kita bisa membedakan, oh ini tidak boleh, oh ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh. Begitu kan? Dan setelah itu kita memilih yang boleh, yang memperkenankan Elohim. Dan itu menyenangkan hati Bapa Yahweh. Jadi kalau orang sudah terima Yeshua HaMashiach, dan orang itu terus di dalam dosanya yang lama, itu dipertanyakan, saudara. Ini benar-benar beriman, atau cuma main-main doang, begitu. Atau cuma mainan saja, begitu. Karena takut yang namanya dimasukkan neraka, begitu. Bisa lihat? Ya, jadi dalam hal ini harus berubah. Pola pikirnya nggak boleh sama, saudara. Kalau orang dunia ini sedang mengagung-agungkan yang namanya pelangi, ya, walaupun pelangi itu adalah lambang Bapa Yahweh dalam zaman Noah, tapi dibajak, ya, di-hijack oleh si grupnya pelangi, ya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, ya kan? Anak-anak Bapa Yahweh harus tegas, nggak boleh ada dalam kehidupan kita. Itu salah satu contoh yang ekstrim. Perhatikan saja apa yang terjadi. Ya, gereja-gereja berguguran semua, saudara, kena yang namanya pelangi ini. Ya, karena apa? Karena pembaharuan pikirannya itu nggak ada. Tambah kompromi dengan dunia ini. Akhirnya keracunan. Ya, keracunan. Ya, banyak yang jatuh di dalam hal ini. Ya, rusak akhirnya. Ya, itu hanya satu contoh. Saudara bisa lihat contoh yang lain di dalam Efesus dan Galatia. Apa saja yang menjadi kriteria hidup di dalam daging. Saudara bisa baca di sana, ya jangan dituruti yang daging. Saudara bisa lihat. Nah, orang harus mau diproses sebagai bagian daripada manusia di dalam covenant, di dalam perjanjian, itu harus diproses. Ya, mau diproses. Saudara kita lihat ya, ada satu peristiwa yang luar biasa saat Yeshua menyembuhkan orang buta. Ya, Yeshua itu menyembuhkan orang buta itu berkali-kali, saudara, berkali-kali. Ya, tetapi yang satu ini unik, saudara. Yang satu ini unik, yaitu di dalam Markus 8:22-24. Kita akan lihat keunikannya. Silakan, Eno. Dan dia tiba di Betsaida, dan mereka membawa seorang buta kepadanya dan meminta dia supaya menjamahnya. Dan setelah memegang tangan orang buta itu, dia menuntunnya keluar dari desa, dan dengan meludah ke matanya seraya menumpangkan tangan padanya, dia menanyainya, apakah dia melihat sesuatu? Dan setelah melihat, ia berkata, aku melihat orang-orang, karena aku melihatnya bagaikan pohon-pohon sedang berjalan. Iya, terima kasih. Saya tadi katakan bahwa Yeshua itu kalau menyembuhkan orang buta itu macam-macam.
Ada yang cuma dijamah matanya melihat. Kemudian ada yang dilakukan dengan Yeshua meludah ke tanah dan mengambil tanah itu di eh, bahasa Jawa Timurnya itu diudek-udek gitu ya, dicampur gitu ya, diublek-ublek dengan jarinya, kemudian lempungnya itu ya, tanah liatnya itu di tanah campur liurnya Yeshua itu dilengketkan di matanya, ya. Kemudian juga Yeshua dalam hal ini langsung matanya diludahin, saudara. Ya, dikatakan dengan meludah ke matanya, seraya menumpangkan tangannya. Jadi setelah diludahi matanya, juh begitu, ya. Kemudian tangannya ditumpangkan ke matanya, ya. Kalau saudara lihat di sini, untung orang ini juga nggak komplain, ya. Ingat bahwa zaman itu kan nggak ada yang namanya pasta gigi, saudara. Saudara bisa mengerti kira-kira, ya, eh, manusia tanpa pasta gigi rasanya bagaimana begitu. Tapi luar biasanya, powerfulnya, ludah Yeshua HaMashiach ini membuat orang ini yang sebelumnya tidak bisa melihat dan dia bisa melihat. Tetapi uniknya di sini, saudara. Ya, uniknya di sini. Saat Yeshua selesai meludah dan meletakkan tangannya, istilahnya itu orang ini dites, begitu. Ya, dites, saudara. Kamu lihat apa, begitu. Dan orang ini lihat, aku lihat orang, tapi aku lihat seperti pohon-pohon. Apakah ini satu kebetulan? Tidak, saudara. Sebetulnya ini adalah cara Yeshua untuk berbicara, cara firman berbicara buat kita. Bahwa kita ini seperti pohon-pohon. Manusia itu seperti pohon. Ya. Dan setelah ini sudah bisa lanjutkan pembacaan ayat ini dan Yeshua meletakkan tangannya lagi dan menyembuhkan secara total. Tetapi ada peristiwa yang unik, luar biasa. Jadi dites dulu, kamu lihat apa? Begitu. Nah, di sini berbicara buat kita semua, bahwa hidup kita itu kayak pohon. Dan kalau hidup ini tidak mau diproses, tidak mau dibentuk, ya, untuk menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Bapa Yahweh, maka hidup manusia akan sia-sia. Ya, kalau tidak mau diproses, kalau tidak mau dibentuk, maka apa yang terjadi? Akan dibuang di perapian. Ya. Jadi satu pilihan untuk hidup kita semua. Mau diproses itu digergaji, saudara, dipotong-potong, diasah, ya, di diamplas dan sebagainya. Ya. Kalau tidak mau, maka ayat yang berlaku ada di dalam Matius 3 ayat 10. Silakan, Eno. Sekarang juga kapak telah tersedia pada akar pohon. Karena itu, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, kalau hidup seseorang, ya, dikasih tahu jalan keselamatan dan dia menolak, berarti itu orang tidak mau diproses. Itu caranya nyari keselamatan dengan caranya sendiri. Apa yang terjadi? Ya, orang itu akan dibuang. Karena Syamayim hanya satu. Nggak ada Syamayim yang KW2, KW3, KW4, KW5. Tidak ada, saudara. Syamayim betul-betul ya Syamayimnya Bapak Yahweh. Di luar Syamayim Bapak Yahweh, ya cuma satu tempatnya. Yaitu lautan api. Sudah, cuma itu. Nggak ada, saya mau tergantung di tengah-tengahnya. Nggak ada ceritanya, saudara. Ya, nanti saya mau reinkarnasi kembali. Tidak ada ceritanya. Karena bumi ini akan dihanguskan oleh api. Ya, 1000 tahun lagi. 1000 tahun plus sedikit lagi. Jadi nggak bisa gantung di tengah-tengah. Ya, jadi pilihannya cuma dua. Mau masuk Syamayim itu harus diproses. Tadi kan kita lihat kemah suci itu adalah Syamayim. Karena dilihat oleh Moshe di atas gunung. Dan dia lihat, dipertunjukkan oleh Bapak Yahweh kepada Moshe. Inilah gambaran yang ada di Syamayim. Kemah suci itu bicara tentang Syamayim. Untuk masuk Syamayim ya harus mau diproses, saudara. Ya, dulunya makannya sate babi, ya kan? Tapi setelah kita tahu, ya kita
harus ambil keputusan. Kita mau diproses, tinggalkan yang namanya sate babi ya makan sate ayam saja. Termasuk sate kelinci, saudara nggak boleh makan, ya kan? Karena itu melawan apa yang telah ditetapkan Bapak Yahweh, ya kan? Sate bekecot lagi. Siapa yang dari Tulungagung itu pasti tahu itu ada sate bekecot di sana, ya. Itu nggak boleh dimakan. Jadi kita harus tahu, ya, batasan-batasannya. Itu namanya baru diproses, baru adanya namanya pembentukan. Kalau nggak mau, ya orang itu berarti punya jiwa seperti Nakas, punya jiwa seperti Hillel bin Sakar, yaitu jiwa pemberontakan. Jiwa-jiwa pemberontakan tempatnya cuma satu, nggak ada tempat lain. Tempatnya ya di lautan api, ya dijauhkan dari hadirat Bapa Yahweh. Selesai cerita. Ya cuma itu saja pilihannya, mau dibentuk atau tidak. Ya, jadi saudara bisa paham di dalam hal ini. Nah, kita akan lihat yang selanjutnya mengenai ukuran-ukuran daripada mezbah tembaga ini, mezbah korban tembaga ini. Ya, nah, kita akan lihat bahwa di dalam Keluaran 38 tadi kita sudah baca ya. Ini bentuknya bujur sangkar. Ya, bentuknya bujur sangkar. Perhatikan kata bujur sangkar. Nah, bujur sangkar ini berarti mempunyai 4 sisi. 4 merupakan dalet, ya kan? Dan Yeshua berkata, akulah pintu, jika seorang masuk melalui aku, dia akan diselamatkan. Jadi, saya kasih tahu bahwa setiap benda-benda di kemah suci, ukurannya, bentuknya, itu punya pola. Ya, inilah pola Ibrani yang benar dan mempunyai ketepatan. Ya, ketepatan karena apa? Karena berhubungan dengan angka gematria. Contohnya apa? Saudara perhatikan dengan sederhana saya bisa katakan, Yod He Waw He Yahweh itu 4 huruf, termasuk Yeshua. Yeshua itu Yod Shin Waw Ayin. 4 huruf, saudara. Sama-sama 4-nya. Ya, ini pola. Inilah yang disebut pola Ibrani. Ya, jadi kalau ngomongnya lain, Yehova, Yahoba, atau yang lain-lainnya, ya, yang angka gematrianya Ahaya atau macam-macam, yang angka gematrianya itu tidak 4 atau hurufnya tidak 4, ya, dan angka gematrianya itu tidak membentuk angka 8, maka jelas dikatakan itu tidak menjadi pola Ibrani yang benar. Ya, tidak ada kepastian keselamatan di sana. Kalau ada yang ngomong Yahshua, Yahosa, ya toh, dengan sebutan yang lain-lain, ya tidak akan masuk di dalam pola yang sama. Jelas salah. Ya, batu ujinya di sini adalah angka gematria. Ya, jadi di sini betapa pentingnya ya pola Ibrani ini sehingga kita bisa melihat ini tepat atau tidak. Kalau tepat berarti sudah benar ceritanya. Ya, dan kita akan teruskan sehingga satu kali nanti kita akan masuk di dalam Syamayim yang milik Bapak Yahweh yang luar biasa. Jadi ini adalah arti daripada bujur sangkar. Yang kemudian saudara bisa lihat juga karena angka 4, saudara bisa lihat juga di dalam pengajaran yang telah saya berikan yaitu di dalam Kemah Suci session 3 mengenai Fantastic Four, ya. Coba lihat di sana itu memperkaya hidup saudara. Nah, kemudian kita akan lihat ukurannya, saudara. Dalam Keluaran 38 ayat 1 yang sampai 2 dikatakan ada 5 hasta panjangnya, 5 hasta lebarnya, bentuknya bujur sangkar, dan kemudian 3 hasta tingginya. Dan kalau saudara lihat, angka 5 ini berbicara tentang apa? Saudara bisa lihat ya gambarnya di depan. Jadi panjang dan lebarnya sama, 5 hasta, dan tingginya itu adalah 3 hasta. Ini bicara tentang apa? Perhatikan, angka 5 adalah angka he atau he, ya, angka 5 dan Yod He Waw He, ya, dan angka 5 ini, huruf he ini, ya, piktografnya adalah manusia dengan tangan yang diangkat, ya, yang bermakna lihatlah. Apa yang dilihat? Lihatlah pengorbanan Yeshua HaMashiach senantiasa. Lihat, mata kita tidak boleh beralih. Tidak boleh beralih kepada hal-hal yang lain. Ya, kalau mau masuk
di dalam rencana keselamatan hanya satu. Lihat Yeshua HaMashiach. Ya, jadi dengan menggunakan angka gematria 5. Kemudian bagaimana dengan 3? Ya, kita tahu bahwa 3 itu adalah Gimel. Ya, dan piktografnya adalah Gimel, ya, camel atau gamal, ya, onta. Nah, ini adalah angka daripada ruah Yahweh Elohim. Kita akan baca ayatnya, ya, mengenai ruah Yahweh Elohim di dalam Roma 8 ayat yang ke-11. Silakan, Eno. Namun, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yeshua dari antara yang mati berdiam di dalam kamu, Dia yang telah membangkitkan Hamasya dari antara yang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana melalui rohnya yang berdiam di dalam kamu. Haleluya. Terima kasih. Saudara bisa lihat ayat yang luar biasa ini. Siapa yang membangkitkan tubuh Yeshua? Tidak lain adalah roh Dia. Roh siapa ini? Yaitu ruah Yahweh Elohim. Saudara bisa lihat. Dan dikatakan kalau ruah Yahweh Elohim ini yang telah membangkitkan Yeshua HaMashiach dari antara mati, itu ada di dalam kamu, ada di dalam kita, ada di dalam saya, maka kita akan mendapat jaminan bahwa kita akan dibangkitkan juga. Kita bisa lihat, dikatakan bahwa yang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Saudara pakai tubuh kekal atau tubuh fana sekarang? Saya yakin kita masih belum rapture, kita belum dapat tubuh kemuliaan, belum, tapi akan. Jadi kita semua yang mendengar di sini pasti menggunakan tubuh yang fana. Ya, tubuh yang fana, yang lelah, yang berubanan, yang giginya satu persatu copot, ya kan? Tubuh yang fana. Ya, akan dihidupkan kembali loh oleh ruah Yahweh Elohim. Ini peristiwa nggak main-main loh. Ini rapture loh, saudara. Roma 8:11 ini. Ini janji rapture yang sangat dahsyat. Kalau roh itu tinggal diam dalam kita. Perhatikan baik-baik. Maka roh itu, ruah Yahweh Elohim, juga akan membangkitkan kita. Dahsyat, saudara. Dan analoginya dan persamaannya, roh itu juga yang membangkitkan tubuh Yeshua. Ini tidak pernah ditemui di dalam agama-agama di luar. Ya, atau kepercayaan-kepercayaan atau iman-iman di luar, tidak ada kebenaran ini. Kebenaran ini hanya ditemui di dalam anugerah yang Bapa Yahweh berikan dalam kehidupan kita melalui Yeshua HaMashiach dan ruah Yahweh Elohim. Ini dahsyat, saudara. Karena itu jangan sampai ruah Yahweh Elohim yang ada di dalam kita itu didukakan. Ya, tetapi kita mau seperti dalam Roma tadi 12 ayat 1, mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai hal yang berkenan kepada Elohim Yahweh. Saudara bisa lihat hal ini. Ini janji dahsyat banget, saudara. Janji luar biasa. Dan kalau saudara lihat di atas, saya berikan gambar mengenai mezbah korban bakaran. Di mana ada kematian Yeshua HaMashiach, dan di situ kita beriman kepada Yeshua HaMashiach, maka kita juga dimatikan kehidupan kita yang lama, dan kita juga akan menerima kehidupan yang dijanjikan oleh firman Bapa Yahweh. Mezbah korban bakar ini berbicara mengenai kematian dan kehidupan. Luar biasa, luar biasa. Ya, ini janji yang sangat solid, yang tidak pernah bisa ditemui di mana-mana. Hanya di satu titik,
yaitu di Tanak dan Brit Gadasa. Ya, tidak ada yang bisa memberikan janji yang begitu luar biasa seperti ini. Karena itu, pegang baik-baik, apalagi waktunya sudah sangat-sangat mepet, sangat-sangat singkat sekali. Ya, siapa yang akan merapture kita? Siapa akan memberikan tubuh kemuliaan? Nggak lain adalah ayat ini, yaitu ruah Yahweh Elohim yang ada dalam hidup kita. Hidup kita nanti, tubuh kita akan diubahkan saat rapture. Bagi yang telah mati, akan dibangkitkan. Bagi kita yang masih hidup, akan diubahkan dalam sekejap mata. Ya, dalam sekejap mata. Nggak pelan-pelan loh ya. Ada pengajaran di sana yang mengatakan, oh nanti rapture tuh pelan-pelan, naiknya pelan-pelan, semeter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, jadi setiap orang bisa lihat begitu. Tidak loh. Firman tidak pernah mengatakan seperti itu. Sekejap mata. Ya, sekejap mata. Bahasa Inggrisnya baik sekali, yaitu in the twinkling of the eye. Nggak sampai berkedip, keder gitu aja matanya. Rapture terjadi. Dan kita langsung masuk di dalam alam kemuliaan Bapa Yahweh. Luar biasa. Yang selanjutnya. Ingat bahwa mezbah korban bakaran ini terbuat dari tembaga. Kalau kita lihat soal tembaga, ini berbicara mengenai tidak kompromi dengan dunia ini. Tidak kompromi dengan filsafat-filsafat pola-pola dunia ini yang syarat dengan penyembahan berhala, yang syarat dengan hal-hal yang bertentangan dengan ruah Yahweh Elohim. Inilah tembaga. Kalau saya lihat di dalam Ulangan 28 ayat 23, silakan Henok. Dan langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah menjadi besi. Ya, terima kasih. Tembaga ini berbicara mengenai pemisahan, mengenai penghukuman. Sikap kita harus terhadap dunia ini harus seperti tembaga, tidak pernah kompromi. Ya, Wahyu 2 ayat 18 kita sudah pernah lihat di dalam pembahasan Tiatira ya dalam kitab Wahyu. Silakan Henok. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Tiatira, putra Elohim yang kedua matanya bagaikan nyala api dan kedua kakinya serupa tembaga yang berkilap, mengatakan hal-hal ini. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat Yeshua pun memberikan contoh yang sama buat kita, bahwa dia tidak pernah kompromi dengan dunia ini. Tidak pernah. Dalam hal keselamatan, jangan pernah kompromi, saudara. Tidak boleh kompromi. Kompromi berarti racun setan itu masuk dan orang itu akan keluar dari jalur yang benar. Saudara bisa lihat, saudara bisa baca atau pelajari di dalam pembahasan jemaat Tiatira Wahyu pasal yang kedua, season yang keempat. Ya, Roma 12 ayat 2. Inilah aplikasinya. Ya, silakan Henok. Janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ya, terima kasih. Kalau seseorang ya tidak bisa mengenali kehendak Elohim yang baik, berkenan, dan sempurna, berarti orang itu kompromi dengan dunia ini. Berarti orang ini serupa dengan orang dunia ini. Karena nggak bisa bedain. So. Tapi orang yang dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim dengan prinsip tembaga ini, ya, dia tidak mau jadi serupa dengan dunia ini. Karena itu, bisa mengenal kehendak Elohim. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang berkenan, atau yang tidak berkenan. Atau yang sempurna, atau yang kurang sempurna. Bisa tahu. Ya, jadi penting sekali prinsip tembaga ini tidak kompromi dengan prinsip-prinsip dunia ini. Yohanes 14 ayat 14 sampai 16, 14 dan 16, silakan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka tidak berasal dari dunia, sama seperti aku tidak berasal dari dunia. Mereka tidak berasal dari dunia, sama seperti aku tidak berasal dari dunia.
Ya, terima kasih. Saya bisa lihat di sini, Yesua di dalam doanya mengatakan bahwa murid-murid yang beriman kepada Yesus Masih itu tidak berasal dari dunia. Loh, padahal lahir di dunia, tapi sudah dipindahkan di dalam alam roh. Tidak seperti orang-orang dunia lagi, tapi tidak berasal dari dunia seperti Yesua juga tidak berasal dari dunia. Saudara dan saya yang telah beriman, berjalan di dalam kebenaran firman, kita tidak berasal dari dunia. Kita berasal dari tempat yang sama di mana Yesua HaMashiach berada. Saya bisa lihat, ini jaminan kekal. Ini luar biasa sekali. Karena itu jangan pernah kompromi dengan dunia ini. Prinsip tembaga. Yang kompromi berarti orang itu berasal dari dunia ini. Ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa api itu tidak boleh padam. Dan tidak boleh ada api asing. Ya. Mezbah korban bakaran dari tembaga ini, apinya harus tetap menyala. Ya, harus tetap menyala. Dan api ini tidak boleh tercampur dengan api asing. Imamat 16 ayat 3, silakan Neno. Haruslah api itu dinyalakan terus-menerus di atas mezbah itu. Ia tidak boleh padam. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat apinya tidak boleh padam. 1 Tesalonika 5:19 mengatakan jangan memadamkan roh. Jadi api itu jangan dipadamkan. Jangan padamkan api ruah Yahweh Elohim yang ada di dalam kehidupan kita. Galatia 1 ayat 6 sampai yang ke-7. Ini yang bisa bikin api itu padam. Silakan Eno. Aku heran bahwa demikian cepat kamu berpindah dari Dia yang telah memanggil kamu ke dalam anugerah HaMashiach kepada Injil yang berbeda, yang sebenarnya tidak ada yang lain, selain adanya beberapa orang yang menggelisahkan kamu dan bermaksud memutarbalikkan Injil HaMashiach. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat pengajaran-pengajaran Injil yang berbeda itu mempengaruhi ya jemaat di Galatia. Sehingga Rabi Saul mengatakan, kamu kok cepat sekali bisa pindah ya dari kebenaran yang pola yang benar menerima Injil yang berbeda. Dan inilah merupakan api yang dipadamkan. Nggak punya lagi gairah atau fokus kepada pola akar Ibrani yang benar. Yang difokuskan oleh Injil yang berbeda itu, ya, yang sering dikumandangkan adalah dirinya sendiri. Itulah Injil yang berbeda. Ya. Tidak memberikan pengajaran dengan jelas. Ya, menurut pikiran orang ini, menurut pikiran orang itu, tidak menurut kebenaran firman. Ya, itu berbahaya sekali. Dan mulai 2000 tahun yang lalu di zamannya jemaat Galatia, itu sudah ada banyak orang yang kehilangan api ini. Sehingga mereka berpindah dari kebenaran yang benar menuju kepada pengajaran-pengajaran palsu. Hati-hati, ini menjadi problem yang paling besar di dalam zaman akhir ini. Karena apa? Firman mengatakan, sekiranya mungkin, ya, nabi-nabi palsu itu menyesatkan orang-orang pilihan. Menyesatkan orang-orang pilihan. Kalau saudara dan saya berpikir dan menyatakan kita adalah orang-orang pilihan, hati-hati, supaya kita tidak toleransi, supaya kita juga tidak membuka celah menerima pengajaran-pengajaran asing, ya, yang tidak mempunyai dasar fondasi yang benar. Berjaga-jagalah. Ingat, saya sudah pernah menyampaikan di dalam materi Wahyu Fatsal yang ke-12. Ekor si naga itu menyeret sepertiga bintang
Coba saudara lihat lagi pengajaran itu, pelajari lagi. Ya, ekornya menyeret sepertiga bintang. Ini adalah pengajaran-pengajaran palsu zaman akhir ini yang dipakai oleh Satan untuk memadamkan api yang ada di dalam orang-orang pilihan. Jangan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Sekarang kita coba lihat ayat selanjutnya dalam Galatia 4 ayat yang ke-9. Silakan. Namun sekarang, setelah kamu mengenal Elohim, atau lebih lagi setelah kamu dikenal oleh Elohim, bagaimana mungkin kamu berbalik lagi pada penguasa-penguasa dunia yang lemah dan miskin, dan ingin menghambakan diri lagi kepadanya? Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, ini teguran Rabi Saul kepada kehilat jemaat di Galatia. Kamu sudah kenal Elohim, bahkan lebih. Bahkan kamu sudah bertumbuh, bahkan dikenal oleh Elohim. Bagaimana mungkin kamu bisa berbalik lagi kepada pengajaran-pengajaran yang diencerkan, pengajaran-pengajaran yang dipalsukan. Saudara bisa lihat, yang tidak mempunyai dasar fondasi firman. Hati-hati, saudara. Ya, di luar sana itu banyak jebakan-jebakan. Jadi kalau saudara, ya, supaya tidak terjebak, jangan masuk ke daerah-daerah yang menjebak. Stay saja di dalam pengenalan kebenaran firman dalam pola yang benar. Ya, tinggal di dalam kebenaran firman yang benar. Nggak perlu lagi, kita sudah pola yang diajarkan Bapak Yahweh, ya, di dalam pola akar Ibrani yang benar ini betul-betul solid, saudara. Betul-betul solid, luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Ya, saya bilang sangat-sangat luar biasa. Bahkan kita bisa diajak jalan-jalan loh sama Ruah Yahweh Elohim untuk melihat peristiwa-peristiwa sebelum dan sesudah, ya, zaman-zaman kita ini. Luar biasa. Besok akan ada pembahasan mengenai Wahyu Fatsal yang keempat. Kalau saudara mau, silakan baca terlebih dahulu, ya. Dan kita akan membahas mengenai wisata ke Syamayim, ya. Wahyu Fatsal yang keempat. Itu kita bisa dibawa loh sama Ruah Yahweh Elohim untuk melihat apa yang ada di atas sana, apa yang bakal terjadi, apa yang sudah terjadi. Luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Jadi nggak perlu, saudara, istilahnya itu bahasa Eskimonya itu koret-koret begitu ya. Tahu ya, koret-koret. Ya. Sampah pengajaran-pengajaran di luar. Ya. Nggak perlu itu semua, buang itu semua, tinggalkan itu semua. Kembali kepada pola Ibrani dengan akar fondasi firman yang benar. Saudara akan terus diperkaya. Luar biasa firman ini. Ya. Jadi jangan berbalik kepada dunia yang lemah dan miskin. Saudara bisa lihat kan? Betul kan? Pola di luar pola Ibrani itu miskin, saudara. Miskin. Ya, nggak ada apa-apanya. Bapak Yahweh memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, jangan ada api asing. Nah, kalau kita lihat api asing, kita akan lihat satu peristiwa, yaitu mengenai Nadab dan Abihu. Imamat 10 ayat 1 dan 2. Silakan ini. Dan Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, masing-masing mengambil pedupaannya, dan mereka menaruh api ke dalamnya, lalu membubuhkan dupa di atasnya. Dan mereka mempersembahkan api asing ke hadirat Yahweh, yang tidak Dia perintahkan kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadirat Yahweh, dan melalap mereka. Maka matilah mereka di hadirat Yahweh. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat. Nadab dan Abihu ini adalah para anak-anak Harun. Dan mereka adalah imam-imam yang melayani kemah suci. Tetapi satu hari mereka melakukan sesuatu yang mereka pikir mereka bisa lakukan dengan seenak hati mereka.
yaitu menaruh perdupaan dari tempat lain, api asing, untuk dipersembahkan kepada Bapa Yahweh. Dan itu tidak diterima. Efeknya apa? Mereka di barbecue, habis dibakar, ya, well done, dibakar oleh api yang keluar dari hadirat Bapa Yahweh. Mati mereka seketika, dibakar. Saya nggak tahu matinya seketika atau tidak. Yang jelas mereka mati dibakar. Itu mengerikan sekali. Ya, karena api kecil saja rasanya panasnya luar biasa. Kulit nggak tahan. Apalagi ini dibakar. Karena apa? Bapak Yahweh nggak mau main-main dalam hal keselamatan. Di dalam melakukan sesuatu di hadapan Bapak Yahweh mau sesuatu yang murni, yang tidak bercela, yang menyenangkan hati Bapak Yahweh. Dalam hal ini, mereka mencoba. Dan akhirnya, risikonya mereka mati. Galatia 1 ayat 9. Silakan, Eno. Namun, sekiranya kami atau malaikat dari Syamai memberitakan kepadamu selain apa yang telah kami beritakan kepadamu, biarlah dia terkutuk, seperti yang telah kami katakan sebelumnya. Dan sekarang aku katakan lagi, jika seseorang memberitakan kepadamu selain apa yang telah kamu terima, biarlah dia terkutuk. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, Rabi Saul memberikan kebenaran firman di dalam pola yang benar. Ya. Dan ternyata zamannya Rabi Saul juga ada pengajar-pengajar yang membengkokkan pengajaran yang benar. Dan Rabi Saul mengatakan orang-orang itu terkutuk. Karena apa? Karena membawa orang-orang untuk ikut masuk ke dalam lubang. Firman mengatakan, Yesua pernah mengatakan, orang buta menuntun orang buta, maka keduanya akan masuk ke dalam lubang. Jadi jangan sampai saudara dipimpin, ya, dengan pengajar-pengajar, dengan pengajaran-ajarannya yang menyimpang dari kebenaran firman. Ya, ini masalah besar dalam zaman akhir. Ingat loh, yang diseret oleh ekor daripada sinaga itu sepertiga. Ya, bintang-bintang ini sudah jumlahnya kecil, saudara. Orang-orang pilihan itu sedikit. Itu masih dicoba untuk sepertiganya dirontokkan. Ya, perhatikan baik-baik supaya pengajaran yang kita terima mempunyai fondasi yang benar. Ya, inilah yang kita pelajari dari mezbah korban bakaran. Kita akan lanjutkan di minggu-minggu yang akan datang. Perhatikan hari ini kita sudah masuk di dalam tahun 2023 pertengahan. Kalau dihitung kita ini sudah hampir, ya, menyelesaikan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Dan tidak lama lagi di depan kita ada rapture. Kita sudah masuk di dalam cycle 3,5 tahun yang pertama, ya, berjaga-jagalah, rapture itu sudah di depan mata. Saudara perhatikan atau bisa melihat, mempelajari di pengajaran High Alert 2026. High Alert 2026. Ya, jangan remehkan. Saudara akan melihat perhitungannya seberapa dekat kita. Dan juga Yesua mengatakan, karena orang-orang pilihan, maka waktunya akan dipersingkat atau diperpendek. Ya, dan kita sudah melihat melalui rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Waktu ini dipersingkat, saudara. Dan melalui pola ini kita bisa melihat. Perhatikan hati-hati. Januari 2026 atau akhir Desember 2025. Rapture sangat possible bisa terjadi saat-saat itu. Ya, karena itu kita harus berjaga-jaga. Ya. Sehingga siapa yang belum masuk di dalam rencana keselamatan, masuklah melalui pintu yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Ya. Jadi kalau
masuk melalui pintu yang lain, ya nanti seperti gambar di atas, yang menjelaskan bahwa cacat persembahannya, tidak diperkenan oleh Bapak Yahweh, ditolak, dibuang, ya tidak diterima. Yang diterima itu hanya melalui Yeshua, Yod, Shin, Waw, Ayin tulisannya. Ya, tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia supaya manusia itu diselamatkan. Tidak ada nama yang lain, hanya satu nama, yaitu Yeshua. Ya, tidak ada nama yang lain. Perhatikan baik-baik. Dan setelah itu masuk dalam baptisan pembaharuan. Ya, inilah meterai keselamatan, dan kemudian belajar pola Ibrani yang benar dalam Tanak dan Brit Kadasa, tinggalkan yang namanya Natalan, ya, Cungkok Sinien, Cingbing, terus kemudian tinggalkan Easter, ya, Rabu Abu, ya, Jumat Agung, ya, telur Paskah, tinggalin itu semua. Itu nggak punya fondasi firman. Berani membongkar fondasi, ya, dan berjalan dengan Bapa Yahweh dalam Yeshua, setialah, ya, karena saatnya sudah sangat singkat. Siapa yang membutuhkan informasi baptisan pembaharuan, segera saudara kontak di melalui teman-teman yang sudah tercantum dalam pelayanan menorah.com. Sudah bisa lihat di sana, ya, segera minta baptisan pembaharuan, masuk di dalam langkah yang benar, bangun fondasi iman yang benar, ya, dan Maranatha, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.